Nyurat, juga Mas Supriyanto kebetulan ada di Karanganyar karena mendampingi putranya sedang sekolah dalang di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang Pak Muji memang dalang yang melahirkan anak-anak yang bakat dalang. Kemudian saya ajak sekaligus untuk ikut virtual pada malam hari ini, daripada virtual sambil di mobil mungkin tidak konsentrasi. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji, MSI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, yang pada saatnya nanti akan memberikan tausiah halal bihalal virtual keluarga besar Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir melalui virtual halal bihalal DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah yang sangat kami hormati. Marilah bersama-sama acara pada malam hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua akan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang akan membawakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين Wes ya. Don't speak. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih pada Bapak Muhammad Yusuf. Semoga memberikan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata pengantar iftitah yang akan disampaikan oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Wihaji SAG MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sekjen DPD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Bendahara. Dan yang saya hormati seluruh pengurus DPD Provinsi Jawa Tengah. Wabil khusus yang saya hormati KSB, Ketua, Sekretaris, Bendahara di masing-masing Ketua DPD, Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Tengah, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkanlah saya mengajak Bapak-Ibu sekalian memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana pandemi COVID, jalin silaturahmi antar pengurus, wabil khusus pengurus DPD Golkar Provinsi Jawa Tengah beserta DPD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah pada malam hari ini, karena Allah SWT, semoga kegiatan halal bihalal virtual berjalan lancar semua. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu, wabil khusus keluarga besar Partai Golkar, baik yang ada di pengurus DPD Provinsi Jawa Tengah maupun pengurus di DPD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Mungkin malam hari ini bagian dari malam setelah beberapa saat Idul Fitri, rangkaian kegiatan dari Idul Fitri, baik dimulai dari Ramadan, kemudian ada beberapa kegiatan yang sifatnya sosial, bagian dari apa yang menjadi instruksi DPP Partai Golkar, kemudian diterjemahkan oleh DPD Provinsi Jawa Tengah melalui Golkar Peduli. Terima kasih
selaku pengurus DPD Provinsi Jawa Tengah saya ucapkan wabil khusus atas ide dari ketua kita Bapak Insinyur Supangga, kemudian beserta seluruh DPD Kabupaten Kota yang telah melaksanakan kegiatan Golkar Peduli, baik pemberian yatim piatu maupun sembako yang program dari DPP Partai Golkar dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bagian dari kegiatan sosial Partai Golkar. Karena itu yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua tentu ini bagian dari jalinan silaturahmi, tidak harus memutus proses sekaligus silaturahmi antar pengurus, baik pertama pengurus DPD Golkar Jawa Tengah maupun dengan DPD Golkar Kabupaten Kota Jawa Tengah. Semoga dengan halal bihalal virtual nanti yang insya Allah akan diisi maidah hasanah oleh Kiai Haji Daruji selaku Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan sesuatu yang baru, memberikan semangat yang baru walaupun dalam pandemi COVID-19. Sering saya sampaikan, walaupun pandemi COVID-19 insya Allah tidak mengurangi semangat kita konsolidasi partai maupun semangat kita membangkitkan kembali sesuai dengan trademark yang disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Golkar Bangkit, Golkar Peduli, dan selanjutnya sampai Golkar Kuat dan Golkar Jaya. Tentu semoga pasca Lebaran kita mendapatkan sesuatu yang baru, mendapat inspirasi yang baru, dan tetap kompak, guyup rukun, membangkitkan, mempedulikan, kemudian mengkuatkan sampai menjayakan Partai Golkar di seluruh pelosok Provinsi Jawa Tengah. Saya meyakini ini bagian dari titik awal pasca Lebaran. Semoga tahun-tahun ke depan Golkar semakin luar biasa, tentu tetap melibatkan senior, kemudian terus mengajak hal yang baru, khususnya generasi muda, generasi milenial dan sebagainya. Karena itu yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada DPD Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dengan ucapan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita semua berdoa semoga Golkar semakin jaya, panjenengan sehat semua, jangan takut COVID, tapi jangan juga menyepelekan COVID. Sekian, kalau ada salah saya mohon maaf. Salam untuk keluarga besar panjenengan semua di rumah masing-masing dan keluarga besar Partai Golkar di kabupaten masing-masing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, semoga menyemangati kita semuanya. Selanjutnya sampailah kepada acara sambutan ucapan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Panggah Susanto MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa diterima dengan baik ya di Ketua. masing-masing. Baik, Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua Harian, Pak Sekjen, Pak Bendahara, serta seluruh pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua dan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati segenap KSB, Ormas pendiri dan yang didirikan, KSB
DPD Partai Golkar Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji, yang juga Ketua MUI Jawa Tengah. Tidak lupa juga ini hadir ibu-ibu IIPG Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh kader Partai Golkar yang berkesempatan bergabung pada Zoom meeting malam hari ini. Tentu pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita masih diberi kesempatan dan kesehatan kita semua sehingga kita mampu untuk menyempatkan waktu bergabung dalam acara Halal Bihalal Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini. Yang kedua, tentu kami atas nama pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi, juga atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi penting sekali pemberian maaf ini, saya kira bagi kita ini selain perintah agama, tentu saja penting untuk kebersamaan kita tetap kompak, tetap menjadi satu kita semua, sehingga pemberian maaf ini menjadi sangat memberikan manfaat yang besar untuk kekompakan kita. Dan saya kira pemberian maaf ini tidak hanya setahun sekali setiap Hari Raya Idul Fitri gini, tetapi juga kita harus mampu setiap saat untuk bisa memberikan maaf kepada orang lain terhadap kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Harian, Pak Dr. Haji, juga saya secara pribadi maupun sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kader Partai Golkar yang begitu antusias terhadap ajakan untuk Golkar Peduli dengan memberikan hal-hal yang memang kita syukuri sebagai sesuatu yang patut kita berikan kepada masyarakat pada saat menjelang Idul Fitri, pada saat bulan Ramadan kemarin dan Idul Fitri. Saya juga terharu ternyata setelah kami inventarisir dari seluruh kegiatan pemberian sembako misalnya kepada masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh fraksi DPR RI, DPR Provinsi, DPRD, dan seluruh pengurus dari DPD 1 maupun DPD 2, setelah diinventarisir ternyata mencapai 100.000 paket. Ini luar biasa. Saya kira ini suatu yang baik sekali, dan saya kira ini selain secara pribadi juga kita akan mendapatkan manfaat pahala, juga secara organisasi tentu saja akan memperkuat partai kita yang kita cintai ini sebagai partai yang peduli terhadap kebutuhan dan kerepotan masyarakat. Selain itu, selain sembako, juga ada kegiatan santunan kepada yatim piatu di beberapa tempat, kemudian kunjungan panti jompo, dan tidak ketinggalan juga ikatan IIPG, ibu-ibu, istri Partai Golkar. Wah, saya luar biasa itu, jadi
juga ikut aktif mengunjungi panti jompo dan panti-panti asuhan, memberikan sumbangan bisa bertemu. Ini saya kira sesuatu yang baik untuk secara rutin kita bertemu meskipun melalui webinar atau melalui Zoom ya. Ini saya kira karena keterbatasan karena COVID-19 ini terpaksa kita menggunakan teknologi yang ada, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti daripada kekompakan kita, arti daripada konsolidasi kita sebagai sesama kader Partai Golkar dalam organisasi Partai Golkar yang kita cintai dan kita jadikan alat pengabdian kita dan perjuangan kita kepada nusa, bangsa, dan negara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan atas apa yang saya sampaikan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah atas arahan-arahannya, dan pada saat sebelum berakhir nanti Pak Ketua kami persilakan untuk menyapa mana yang perlu disapa di masing-masing yang ikut virtual pada malam hari ini. Acara akan kita lanjutkan. Berikut adalah tausiah halal bihalal keluarga besar Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Beliau tokoh sepuh yang sangat energik, yang sangat aktif untuk memberikan pesan-pesan, fatwa-fatwa, dan gerakan-gerakan yang sangat positif di Provinsi Jawa Tengah, dan beliau sangat dipercaya oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Di samping Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji MSI ini sangat tahu persis anatomi Partai Golkar. Semoga tausiah beliau nanti mampu menggugah semangat kita bahwa Partai Golkar juga salah satu partai politik yang doktrinnya adalah karya kekaryaan, yang dalam perspektif agama disebut sebagai ibadah. Berpartai juga harus mempertimbangkan, mengawali, meniatkan sebagai ibadah kita untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, juga umat yang lebih baik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Ketua Harian, Bapak Sekjen, para kader Partai Golkar dimanapun berada, dan teman-teman dari fraksi FPG baik di DPRD 1 maupun DPRD 2 semua yang saya hormati. Monggo kita bersyukur dari Gusti Allah bahwa kita dipun paringi sehat walafiat, lan kita sempat untuk rawuh pada webinar kali ini. Kita syukuri karena apa? Karena tidak semua saudara kita sempat untuk rawuh pada kesempatan ini. Tidak semua saudara kita sehat walafiat. Kita dongake mereka yang beliau-beliau yang hari ini tidak ikut karena sakit, enggal paringi sehat. Lan yang karena suatu hal ke depan agar bisa lebih mengikuti lagi kita. Para rawuh yang saya hormati,
kita baru saja selesai melakukan ibadah puasa Ramadan. Ramadan sudah kita lakukan selesai dan alhamdulillah kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Hari ini kita sempat berhalal bihalal. Kenapa? Karena pada Gusti Allah kita sudah bebas, insya Allah sudah dipuro semua kesalahan kita. Pada sama kita memang kita harus saling minta maaf. Maka ada acara halal bihalal hari ini yang saya sangat menghargai kegiatan ini, apresiasi yang luar biasa. Meskipun pada situasi COVID-19 acara ini tetap berlangsung. Gusti Allah bersama kita. Gusti Allah selalu memberi pada kita. Kalau ada suasana COVID, maka Gusti Allah mari pada kita teknologi yang berupa Zoom ini. Sehingga kita bisa bertemu meskipun tidak pada satu tempat. Para rawuh yang saya hormati, kita syukur Ramadan sudah kita lalui. Dan insya Allah hikmah puasa Ramadan sudah kita peroleh. Mudah-mudahan menjadi bekal kita. Baik sebagai hidup pribadi maupun hidup bermasyarakat maupun juga hidup berorganisasi. Apa yang kita peroleh? Yang pertama yaitu bahwa kita menjadi orang yang optimistik. Tadi Pak Ketua sudah menjelaskan optimisme beliau. Puasa Ramadan kita pelajaran optimistik karena apa? Karena kita sejak kita ini imsak sampai datanya maghrib 14 jam itu ternyata kan kita bisa buat ngelakoni. Juga ternyata ketika Gusti Allah memberikan COVID, kita bisa menggunakan Zoom ini. Ini artinya apa? Bahwa apa yang kita harapkan, insya Allah Gusti Allah maringi optimisme, bekal kita, baik berorganisasi maupun sendirian. Yang kedua, puasa ngajarin kita disiplin. Ini juga dibutuhkan yang berorganisasi maupun kita sendirian. Ketika kita berpuasa, semua ketentuan larangannya kita patuhi penuh, tidak kita langgar sampai datangnya waktu maghrib. Sampai dengan maghrib 1 menit pun kita tidak mendahului waktu berbuka. Sebelum berbuka kita tunggu, begitu dul adzan baru kita berbuka, disiplin waktu. Ini sangat perlu bagi kehidupan kita. Monggo ini juga menjadi bekal kita. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yaitu kita dapat sabar. Kita ini kita puasa, ini sabar, tidak senang marah, tidak melampiaskan kemarahan kita. Kanjeng Nabi dikendika mengenai puasa ini. Fa insab bahwa hadun qatalahu fa yaqul ini soimun. Nalika silat puasa, kok ana sing nantang, ana sing ngejak gelut jawab, ini soimun. Kita kan lagi puasa, Mas. Kita kan lagi puasa. Kita tidak emosi menanggapi orang lain. Oleh itu ini menjadi kita juga dan kehidupan sehari-hari. Kita tidak gampang emosi. Kita tidak menjadi orang temperamental. Itu seneng orang. Kita menjadi orang yang sabar, orang yang tenang hatinya. Insya Allah kita bisa berpikir bagaimana ke depan lebih bagus. Kemudian yang berikutnya yaitu kita ini tidak menjadi egois. Bareng-bareng ada kepedulian tadi bisa memberikan sembako 100.000 sudah puasa. Sesudah puasa kita rasa kemanusiaan kita muncul, kepedulian kita muncul. Hanya zakat fitrah itu hanya titik awal, tetapi kelanjutan itulah yang perlu kita keluarkan. Nah, kita dalam kehidupan sehari tidak boleh egois. Mari kebersamaan juga berorganisasi. Juga kita sendirian itu kita tidak egois. Kita bersama sama lain. Kita tidak mungkin sendirian. Mengelola diri sendiri tidak bisa, apalagi mengelola organisasi harus bareng-bareng. Oleh karena itu ganjalan-ganjalan psikologis untuk tidak bareng-bareng kita hindari. Waktu dulu kita ada saling, sekarang ya dengan virtual ini kalau sudah saling maafkan maka ganjalan psikologis sudah hilang. Insya Allah kita bisa bersama-sama membangun masa depan untuk meraih apa yang kita harapkan lebih bagus lagi. Para rawuh mati inti dari semua yang tadi. Itu orang Jawa mengatakan iso gawe seneng liyan. Kanjeng Nabi ngendika khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbaik pada orang lain. Sebaik manusia paling memberi manfaat orang lain. Nah, mari apa organisasi kita, apa berarti kita mari jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iso disenangi orang. Iso
Allah orang. Mari kita gawe seneng wong. Caranya bagaimana? Yaitu kita antara lain wong kalian, wong Jawa begitu aturan. Wong kalian, kita mendengarkan orang dengan baik, kita patuhi apa yang diharapkan, kita nguangke uang, jangan sampai kita ini kemudian karena kita punya posisi, kemudian kita ini merasa kita paling gede, paling bosok, jangan. Kalau kita ingin dicintai orang, bukan diodeni orang, itu kita ya tadi nguangke, kita menjadi orang ramah, kita menjadi orang yang bersahabat, kita menjadi orang yang saling memaafkan, baik. Oleh karena itu para rawuh, mari kita jadikan diri kita, termasuk organisasi kita ini, yaitu organisasi yang bisa senangi orang lain, enfa'an fa'ubinas, paling memberi manfaat pada orang lain. Insya Allah nanti sukses, akan diraih kembali sukses. Dulu pernah menjadi nomor 1, insya Allah akan bisa. Oleh itu mari sekali lagi, halal bihalal Idul Fitri ini, puasa ini mendidik kita, mematangkan kita. Bagaimana kita ini harus bersama-sama orang lain. Tadi sudah betul. Dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat, itulah oleh karena itu mari kita tegakkan kembali itu. Insya Allah kalau pernah menjadi nomor 1, insya Allah bisa lagi kok. Oleh karena itu tadi resepnya mari pelajaran yang puas kan dari kita berupa optimisme, berupa apa sih tadi tidak egois, berupa apa tadi disiplin, berapa lagi yaitu nguangke wong liyanan. Insya Allah akan berjaya dan insya Allah akan menjadi bagus lagi, lebih bagus dari yang sekarang insya Allah apabila kita bisa mengambil pelajaran Ramadan ini. Selamat melaksanakan hal bihalal, selamat melakukan berbagai kegiatan. Saya mohon maaf yang besarnya, minal aidin al faizin. Mudah-mudahan kita kembali pada suci, kembali pada fitrah dari diri kita, dan insya Allah kita sama-sama nanti akan menikmati masa depan yang baik. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekalian Bapak Ketua MUI untuk mengakhiri menutup dengan doa. Semoga berkah karena Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhati musalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya marhim. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidana wa salim arzaqana wa salim kulama atana ya marhim. Allah ba'dana syakiri lanimatik musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma zidna wa tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa atina wa akrimna wa atina wa atir alina wa ardina wa ardu'anna. Allahumma ta' annal ghola'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa fitan wa su'al tawajjahun wa ta'un wa virus corona ma dhahara min dinna ghusah wa min mustaqbina ma ini kamsyadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Kita keluarga besar Partai Golkar Jawa Tengah juga turut mendoakan semoga Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Daroji sehat walafiat. Amin, amin, betul.
memberikan petuah-petuah nasihat-nasihatnya untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Sebelum kami serahkan Bapak Ketua DPD barangkali menyapa yang hadir melalui virtual ini. Secara umum arahan-arahan beliau kita tentu harus dapat menerjemahkannya dengan baik. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa senang terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh. Kesungguhan itu diperumpamakan seperti sebuah barisan yang tersusun rapi, kokoh, sofan, ka'anahum bunyanun marsus. Sof, barisan yang kokoh seperti bangunan rumah yang semuanya saling menguatkan dan tidak ada yang saling menyombongkan dirinya, karena di saat ada kesombongan bangunan itu pasti akan rapuh. Oleh karena tugas kita ke depan tentu tahun-tahun politik 2024 sudah cukup dekat dan kita harus optimis menyambutnya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh agar optimisme seperti yang sampaikan Pak Kiai tadi bisa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena bagaimanapun campur tangan Tuhan atas kesungguhan kita harus terus kita pupuk dan kita semangatkan kembali. Nah, beliau menginginkan 2024 pileg, pilpres, calon-calon yang diusung oleh Partai Golkar, presidennya terpilih, anggota DPR RI semakin banyak, DPR provinsi semakin banyak, kabupaten kota juga semakin banyak atas kepercayaan masyarakat kita terhadap Partai Golkar, dan pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota ada di 2024 di bulan November, dan itu juga harus diperjuangkan. Oleh karena ketua-ketua partai juga tentu harus menyiapkan dirinya untuk menempati, menyiapkan diri untuk menjadi gubernur. Pak Pangga harus siap menjadi gubernur, ketua-ketua partai kabupaten kota harus menyiapkan diri menjadi bupati, wali kota, dan sebuah kesungguhan optimisme harus mulai dirancang dari sekarang ini. Oleh karena harus kompak, harus solid, persepsinya harus positif dengan segenap kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ketua barangkali akan menyapa teman-teman yang hadir di virtual ini. Pak Pangga, kami persilahkan. Ada yang perlu disapa, tamah-tamah pada kita. Oke, matur nuwun Pak. Selamat. Ini kok suaranya menggema. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih ini semua rekan-rekan dari DPD 2 bisa gabung di acara virtual malam hari ini. Sebagai obat rindu lah saya sebagai ketua belum